Perkenalkan, nama saya Stefanus. Nama panjangnya Stefanus Sarintohe. Sarintohe itu nama marga saya. Agama saya sebelumnya Kristen Protestan. Waktu itu saya di Bandung kuliah, ngekos. Saya lihat teman-teman yang agama lain ini kok ada waktu itu saya lihat teman saya sholat. Berapa kali saya lihat kok kayaknya tenang, damai. Terus saya pikir apa yang berbeda dengan benak saya waktu itu. Dulu kita di apa ya, kalau di gereja itu sempat ada jokes lah gitu, bercanda soal agama lain, lebih menyudutkan atau lebih memberikan stigma yang negatif. Kadang-kadang ada pendeta yang agak ekstrim sedikit. Betul. Dibikin bercandaan. Nah, waktu itu saya berpikir, wah masih kecil, nggak apa-apa. Begitu dewasa saya lihat, kok ini berbeda dengan yang dulu saya dengar begitu. Jadi saya penasaran. Ada teman saya di situ, orang kebetulan di daerah di tempat kos itu ada orang Jawa juga ternyata. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia beragama, maaf saya sebut beragama Islam ya. Saya beragama Kristen. Tidak pernah dia juga untuk mengajak saya masuk ke agamanya, tapi kita diskusi saja. Waktu itu tidak ada apa-apa sebenarnya. Kita ngobrol dan dia jadi teman baik saya di situ. Akhirnya kita mulai bisnis bersama, kerjasama di situ. Saya lihat secara akhlak dia berbeda begitu. Memang tidak ada menyudutkan agama lain, dia cuma memancing saja. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Saya tanya tentang hukum syariah, dia jawab begitu ya. Cukup banyak inilah diskusinya, cukup dalam. Dari situ saya akhirnya kepancing, dia bilang apa gitu, saya cari bukunya. Jadi dia cerita apa enggak lengkap, saya cari bukunya, saya baca tentang itu. Nah, dari situ saya agak kesentil sedikit. Ternyata ada beberapa hal, misalkan kayak hukum syariah itu, kalau misalkan saya lihat kalau kita terapkan sebenarnya cukup bagus gitu ya. Kalau misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu cukup bisa memandu kita untuk menemukan jalan yang benar gitu. Kalau hidup itu harusnya begini. Kira-kira ya itu, dari situ tambah kepancing lagi ke dalam. Saya yang benar-benar menyentil itu sebenarnya belajar tentang ekonomi syariah, tentang riba. Itu saya dulu kan, kita kan tidak pernah, kalau agama lain tidak pernah memikirkan, wah ada riba. Nah, kalau umat muslim itu apalagi yang sekarang sudah banyak materi di YouTube, di mana itu pengetahuannya juga banyak, bahan bacaan banyak. Jadi kita nggak perlu kayak saya dulu harus nyari buku. Gitu. Jadi dapat cerita dari teman begini dijelaskan, kemudian dia berbagi beberapa bacaan buku gitu ya. Saya baca sendiri, kemudian saya berpikir, oh ya benar juga ya, kalau ini dilakukan sebenarnya masyarakat tidak perlu mengalami kesusahan seperti sekarang ya. Maksudnya secara ekonomi, zaman dulu, zaman khalifah itu relatif sejahtera sebenarnya dibandingkan zaman sekarang. Wah, udah mulai orang berpikir sendiri-sendiri, memperkaya dirinya. Iya, memperkaya diri sendiri lah. Itu pemerataannya malah kurang kalau secara kesejahteraan. Sedangkan kita sekarang paham, oh ternyata ada yang namanya harta, ada yang namanya anak, apa semua itu titipan rezeki dari Allah ya. Maksudnya
kalau kita punya dititipi harta banyak, ya ada mekanisme di agama Islam itu untuk berbagi sebenarnya. Termasuk ya juga kenapa kita menghindari riba itu sendiri. Ini bener gitu caranya. Ini maksud saya, ini saya tahu, oh ini bukan ilmunya manusia, saya begitu. Karena tidak mungkin pada zaman dahulu ditemukan keteraturan seperti itu yang diterapkan. Mungkin kita tidak semua khalifah zaman dulu itu sempurna lah. Tetapi pada umumnya mereka menuju ke sana, ke arah yang sama. Ya. Jadi untuk gimana caranya kita, Nabi Muhammad itu waktu itu saya perhatikan sangat memperhatikan janda-janda gitu ya, kehidupan rakyat-rakyat yang terpinggirkan. Nah itu pas menemukan sistem ekonomi syariah itu sudah sangat mensupport sampai kapanpun sebenarnya. Makanya khalifah-khalifah itu arahnya juga ke sana. Gimana caranya memperhatikan semua penduduk di daerah kekuasaan mereka untuk hidupnya sejahtera. Nah itu yang menyentil saya pertama. Ya dari situ saya mulai semakin menarik. Akhirnya saya cari buku tentang Nabi Muhammad. Ya. Nah, tadinya saya mencari buku yang netral, tidak berpihak pada umat Islam. Ya. Karena begitu cerita tentang Nabi Muhammad kan, kalau misalkan dari sudut pandang orang Islam kan pasti dibagus-bagusin gitu ya. Saya akhirnya cari buku Nabi Muhammad karangan waktu itu ada yang terkenal namanya Karen Armstrong. Dia penulis buku Sejarah Tuhan waktu itu. Saya baca, entah kenapa baru satu bab itu ada yang janggal gitu. Kok kayaknya cara berceritanya ada yang salah ini saya gitu. Akhirnya saya cari buku lain, coba cari yang lebih detail. Nah, ketemu waktu itu bukunya karangan Martin Lings kalau nggak salah. Nah, judulnya Muhammad juga. Nah, Martin Lings ini ternyata saya selidiki dia itu juga mu'alaf. Iya. Dia mu'alaf dari Inggris kalau nggak salah. Dan dia itu termasuk pinter, maksudnya dia itu profesor di bidang sastra. Ya. Jadi saya baca bukunya itu kok enak dibaca. Ini bener, ini bukunya bagus kayaknya, cukup detail. Di situ juga dijelaskan, ini diambil dari beberapa syarah dan hadis gitu ya, maksudnya tentang kisah Nabi. Cukup detail soalnya diceritakan dari zaman kakeknya kalau nggak salah, kakek Nabi itu. Kemudian ya ceritanya mengalir terus, akhirnya saya terbawa, oh bagus ini gitu ya. Nah dari situ saya sudah mulai agak ceritanya mantap, saya wah ini kayaknya bener. Memutuskan untuk masuk Islam itu sebenarnya waktu baca buku Nabi Muhammadnya Martin Lings itu. Karena saya waktu itu tidak tahu bahwa kita pindah agama itu tidak hanya diputuskan dalam hati, tapi harus diresmikan. Justru saya baru tahu, berarti kamu harus diresmikan, pindah agamanya harus dibikin surat pernyataan gitu. Oh begitu, saya baru tahu. Akhirnya sama teman saya dibantu, kita waktu itu kenal sama salah satu teman dari kecamatan kalau nggak salah. Ya udah, ayo, saya diajak ke KUA waktu itu.